Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Muslim Cerdas. Sahabat, salah satu kebiasaan yang dilakukan banyak orang ketika ada bayi yang baru lahir adalah mengumandangkan azan di telinga bayi tersebut. Ini sudah menjadi tradisi yang dilakukan terus-menerus. Belakangan, sebagian pendakwah mengatakan ini bid'ah karena tidak memiliki landasan dalil yang kuat di dalam Islam. Mengenai hal tersebut, di dunia maya juga sempat dihebohkan dengan pemberitaan yang berasal dari salah seorang selebriti tanah air, Tengku Wisnu, yang memutuskan untuk tidak mengadzani anaknya yang baru lahir. Tengku Wisnu tidak mengadzankan bayinya yang baru lahir dengan dalih hadisnya lemah. Padahal hadis-hadis tentang mengadzankan bayi itu paling tidak ada 3, di mana satu hadis diantaranya disahihkan oleh Imam Tirmizi dan Imam Nawawi. Sementara orang-orang terdahulu seperti Khalifah Umar bin Abdul Aziz biasa mengadzankan bayi-bayinya. Di antara tradisi yang dilakukan oleh mayoritas umat Islam Indonesia adalah dalam rangka menyambut kelahiran jabang bayi adalah mengumandangkan azan pada telinga kanannya dan iqamat pada telinga kirinya. Kebiasaan ini bertujuan agar hal pertama yang didengar oleh bayi adalah kalimat tauhid, di samping agar sang jabang bayi terhindar dari berbagai pengaruh dan godaan setan. Meskipun demikian, sebagian umat Islam tidak melakukan tradisi tersebut dengan alasan tidak ada hadis sahih yang dapat dijadikan sebagai dalil disyariatnya azan pada telinga bayi. Lalu bagaimanakah pendapat para ulama mazhab soal hukum mengadzan di telinga bayi? Para ulama bersepakat bahwa mengumandangkan adzan sebelum melaksanakan sholat itu disyariatkan. Hanya saja mereka berbeda pendapat jika azan tersebut ditujukan untuk selain sholat, seperti azan untuk bayi yang baru saja dilahirkan. Pertama, mayoritas ulama meliputi ulama mazhab Hanafi, ulama mazhab Syafi'i, dan ulama mazhab Hanbali menegaskan mengadzani bayi hukumnya sunnah. Syekh Ibnu Abidin dan mazhab Hanafi menuturkan, pembahasan tentang tempat-tempat yang disunahkan mengumandangkan adzan untuk selain tujuan sholat, maka disunahkan mengadzani telinga bayi. Imam Nawawi sebagai salah satu ikon ulama mazhab Syafi'i menuliskan masalah ini di dalam kitab fikihnya yang fenomenal, Al-Majmu'. Disunahkan mengumandangkan adzan pada telinga bayi saat ia baru lahir, bayi laki-laki maupun perempuan. Dan adzan itu menggunakan lafadz adzan sholat. Sekelompok sahabat kita berkata, disunahkan mengadzani telinga bayi sebelah kanan dan mengiqamati telinganya sebelah kiri, sebagaimana iqamat untuk sholat. Syekh Mansur Al-Bahuti dari mazhab Hanbali juga menuliskan, dan disunahkan dikumandangkan adzan pada telinga bayi sebelah kanan, baik laki-laki atau perempuan, ketika dilahirkan, dan mengiqamatinya pada telinga sebelah kiri, karena hadis riwayat Abu Rafi bahwa ia berkata, saya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengadzani telinga Hasan bin Ali saat dilahirkan oleh Fatimah. Hadis ini diriwayatkan dan dianggap sahih oleh Abu Daud dan Tirmizi. Kedua, sebagian ulama mazhab Maliki menyatakan mengadzani bayi setelah dilahirkan hukumnya mubah atau boleh. Syekh Al-Hattab dari mazhab Maliki menyebutkan, saya berkata, dan orang-orang telah terbiasa melakukan hal itu, mengadzani dan mengiqamati bayi, maka tidak apa-apa dilaksanakan. Ketiga, sebagian ulama mazhab Maliki yang lain menegaskan hukum mengadzani bayi setelah dilahirkan adalah makruh. Syekh Al-Hattab dari mazhab Maliki menulis, Syekh Abu Muhammad bin Abi Zaid berkata dalam kitab Al-Jami min Muqtasyaril Mudawwanah, Imam Malik menghukumi makruh dikumandangkannya adzan pada telinga bayi yang baru saja dilahirkan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa para ulama berbeda pendapat tentang hukum mengadzani bayi. Mayoritas ulama meliputi mazhab Hanafi, ulama mazhab Syafi'i, dan ulama mazhab Hanbali menghukuminya sunnah. Sebagian mazhab Maliki menghukuminya mubah, sedangkan sebagian ulama mazhab Maliki yang lain menganggapnya makruh. Dari ketiga pendapat di atas, tampaknya pendapat yang mensunahkan adzan pada bayi yang baru dilahirkan merupakan pendapat yang kuat, sebab didukung oleh beberapa hadis, yaitu hadis diriwayatkan Abu Rafi. Dari Abu Rafi ia berkata,
Aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengadani telinga Al Hasan bin Ali ketika dilahirkan oleh Fatimah dengan adzan sholat. Imam Al-Hakim menilai hadis tersebut sebagai hadis yang sahih, sedangkan Imam At-Tirmizi mengkategorikannya sebagai hadis yang hasan sahih. Jika Imam At-Tirmizi menyebut kata hasan sahih, maka ada dua kemungkinan. Pertama, jika hadis tersebut memiliki dua sanad, maka salah satu sanadnya dihukumi hasan, sedangkan sanad yang lain dihukumi sahih. Kedua, jika hadis tersebut hanya memiliki satu sanad, maka artinya hadis dihukumi hasan menurut sebagian ulama, dan dihukumi sahih menurut sebagian ulama yang lain. Imam An-Nawawi dari mazhab Syafi'i juga mensahihkan hadis ini, sebagaimana tertuang dalam kitab Al-Majmu'. Selain hadis di atas, pendapat ini juga diperkuat oleh hadis riwayat Husain bin Ali. Dari Husain ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang dilahirkan untuknya seorang bayi, lalu dia mengadani telinganya sebelah kanan dan mengiqamatinya telinganya sebelah kiri, maka ia tidak akan celaka oleh Ummu Sibyan atau jin pengganggu anak kecil. Hadis riwayat Abu Ya'la Al-Muslihi. Mengomentari hadis tersebut, Imam Al-Mubarakfuri menerangkan hadis ini bisa dijadikan sebagai penguat atas syahid dari hadis riwayat Abu Rafi di atas.